Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam altar keluarga hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerah daripada Tuhan sehingga kita boleh berkumpul pada saat ini. Kita akan memuji Tuhan dan sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah kebaikan-Mu. Kami keluarga anak Allah boleh berjumpa di dalam keluarga kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami rindu bersekutu, memuji Engkau, bahkan mendengarkan firman, serta mendengarkan kesaksian. Biarlah melalui ini semua, kami semakin dikuatkan, dan kami semakin hari semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian yang akan kita dengarkan bersama, dan saudara juga boleh mengikutinya dari rumah kita masing-masing. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Satu pujian yang boleh menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Berikutnya kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Eva Surati, dan bagaimana pergumulan dia
bersama dengan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupannya sampai saat ini. Kita dengarkan kesaksian daripada Ibu Eva. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya buat setiap kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, kami boleh mengucap syukur kalau kesempatan saat ini kita ada ini karena kasih kemurahan Tuhan. Pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Lili Esther yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, saya Ibu Eva dari Cibubur yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, mau memberikan semangat dan motivasi buat saudara sekaliannya. Saya seorang ibu dari 3 anak dan suami saya adalah polisi, seorang polisi. Anak saya 3, anak pertama saya laki-laki dan keduanya putri. Dengan berjalannya waktu saudara, pada tahun 1997, suatu saat saudara, suami saya dalam keadaan sehat walafiat, dia berangkat dinas dengan gagahnya, dengan doa seorang ibu dan anak. Tiba-tiba boleh kami dengar berita yang mengejutkan saya, saudara, bahwa dia dalam tugas dalam mengejar narkotik, karena dia memang bagian narkotik saudara, dia kecelakaan. Saat itu dia ternyata sampai meninggal. Betapa kagetnya saya, tetapi biarlah semua boleh berjalan dan berjalan. Kebetulan saya memang seorang instruktur senam. Di saat saya ditinggal suami, lemes, saya tidak punya daya untuk ngajar senam dengan baik. Dikritik dengan dari murid-murid saya mengkritik saya, saudara, bahwa senam saya tidak baik. Saya mendengar itu adalah suatu kritikan yang membangun buat saya. Dan saya tetap melayani Tuhan juga di gereja. Di situ saya bangkit, saudara. Tuhan pasti menyertai saya. Di dalam pekerjaan yang saya tanganin pasti berhasil. Maka dari itu, saudara, saya tetap terus berjuang buat anak-anak saya, 3 anak saya, saudara. Dan saya bisa menyekolahkan anak dengan baik. Bahkan sampai anak yang pertama saya, dia masuk polisi, saudaraku yang kekasih. Bahwa di saat dia masuk polisi, dengan bangganya saya, saudara, wah, anakku laki-laki satu-satunya dia seorang polisi yang gagah perkasa karena seorang polantas ya. Jadi banggalah seorang ibu ini. Tidak sia-sia perjuangan saya untuk membiayainya. Saudaraku, tanpa diduga bahwa anak saya dalam dinasnya pula, tahun 2016 awal, yaitu Februari tanggal 22, itu anak saya mau berangkat dinas juga, mau apel pagi di Polres Bekasi. Dia juga mengalami kecelakaan, saudara. Di saat dia kecelakaan, kita berpikir juga nggak sampai meninggal dong. Ternyata dia juga meninggal. Saudaraku yang kasih, seorang ibu mana yang tidak merasakan kehilangan suami dan anak. Tetapi karena kasih Tuhan, teman-teman gereja, teman-teman lingkungan saya yang terus memberikan semangat buat saya. Semuanya boleh berlalu, semuanya boleh saya alami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, kalau sampai saat ini saya masih ada karena kemurahan Tuhan. Saudara, di saat saya dengan semangatnya sudah melupakan hal-hal yang lama, saya tetap semangat. 2018, saudara, saya mengalami ada sesuatu yang beda di tubuh saya. Maaf nih, di payudara saya sebelah kanan ada rasa keras, tetapi tidak ada rasa sakit sedikit pun. Itu saya bersama anak kedua putri saya berangkat ke rumah sakit Taman Mini. Tidak ada apa-apa. Kembali lagi, seminggu kemudian saya berangkat lagi ke rumah sakit Adiaksa. Tidak ada apa-apa. Sebulan kemudian, saudara, saya memeriksakan diri lagi ke rumah sakit Polri. Di situ, saudara, saya dicek dengan benar, dan saat dicek up itu beberapa poli dengan setia saya menjalanin itu. Dan pas saya dibiopsi pada tanggal 1 Juli 2019, saya dibiopsi. Seminggu kemudian ada hasilnya, dan dokter saya mengatakan bahwa ini terlalu dalam. Saya berpikir, kita kan nggak ngerti ya, ternyata yang dalam itu adalah
yang keras tadi itu dalam. Akhirnya saudara, dokter menyatakan bahwa mesti harus dioperasi. Saya siap dioperasi Juli 2019. Di saat saya sudah dioperasi saudara, di kamar saya tensi saya normal 130. Setelah masuk ke ruang operasi jadi 200. Otomatis kan mungkin ketakutan dan kaget saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah operasi selesai, ya dengan bagaimana seorang penyandang penyakit kanker payudara itu otomatis kan kita ngedown banget ya saudara. Tetapi dengan doa setiap hari yang saya bergumul di dalam Tuhan, karena saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi saat kemo, setelah kemo itu saya rasakan tubuh saya lemas, lemah, tidak doyan makan dan lain-lain. Tetap saya jalani dengan sukacita. Dari motivasi dari anak-anak, dari teman-teman gereja, dari teman-teman kerja kantor saya juga semua memberikan motivasi yang puji nama Tuhan. Kalau saya sudah menyelesaikan kemo dengan baik, saya minta sama Tuhan karena pertolongan saya hanya dari Tuhan. Saya ingat firman Tuhan, tidak ada Allah lain seperti Engkau yang dahsyat buat saya. Mukjizat masih ada, pemulihan pasti ada, itu yang menjadi keyakinan buat saya. Dan saat ini saya disembuhkan, saya dipulihkan oleh Tuhan karena darah Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Saya memberikan motivasi buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga sakit. Apapun itu yang saudara rasakan pada saat ini, jangan takut saudara. Karena ada Allah, ada Tuhan yang ada di setiap kita, yang ada di depan kita, terus menolong kita. Tangan kita dipegang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita terus semangat yang berkobar-kobar ini jangan padam. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur buat setiap kita. Itulah kesaksian saya. Dan saya bersyukur bahwa Allah kita adalah dahsyat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sudah satu kesaksian yang begitu menguatkan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu luar biasa. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang boleh memberikan kekuatan kepada Ibu Eva dan keluarga. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Bersama-sama dengan keluarga kami boleh bersekutu dalam altar keluarga. Tuhan, pimpinlah kami semua dan kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan melalui persekutuan kami. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah dan ajarlah kami senantiasa untuk hidup di dalam kesungguhan hati, di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Biarlah dengan kalimat-kalimat yang sederhana, firman-Mu dapat disampaikan, sehingga semua kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surah kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan katakan, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanah dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu.
Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian Ibu Eva yang begitu luar biasa. Bagaimana perjalanan hidup beliau, perjalanan dia bersama dengan Tuhan, melewati lika-liku kehidupan yang tidak mudah. Saudara, pada saat dia masih muda, ya, masih membutuhkan suami dan untuk kehidupan mereka, anak-anak, tapi saat-saat itu suaminya dipanggil oleh Tuhan. Kemudian dia harus berjuang sedemikian rupa membesarkan anak-anak, ya, dan anak-anak kemudian bersekolah tentu dengan pertolongan Tuhan, ya, sehingga anaknya boleh sekolah, kemudian punya kesempatan untuk menjadi seorang polisi. Dalam perjalanan hidup, kemudian ternyata anak yang dikasihinya, putra yang dikasihinya juga dipanggil oleh Tuhan. Dan dia mengalami begitu kesedihan. Saudara, tidak hanya sampai di situ. Suatu hari dia divonis oleh dokter bahwa dia terkena penyakit kanker payudara. Bertubi-tubi kesulitan dialami oleh Ibu Eva. Namun kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan cukup bagi keluarga ini. Bagaimana Tuhan menolong, akhirnya Bu Eva boleh dijamah oleh Tuhan melalui pertolongan daripada dokter, dan penyakit kansernya sekarang sudah sembuh sempurna. Kita bersyukur bagaimana Bu Eva di dalam menjalani kehidupan yang demikian berat, tetapi beliau tetap setia dalam mengikut Tuhan. Beliau tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, dan beliau tetap mengasihi Tuhan. Apa yang menjadi rahasianya, saudara? Rahasianya ada dalam firman Tuhan yang kita baca. Sabar dalam penderitaan, ya. Sabar dalam penderitaan yang kita baca firman Tuhan tadi tidak bisa terjadi kalau orang tersebut tidak sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Surat Yakobus memberitahukan kepada kita dan memberikan tekanan dengan empat kata, ya, 4 kali yang menyebutkan kata sabar. Tekanan dari kata sabar sebanyak 4 kali di dalam satu perikop dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 menandakan bahwa kesabaran itu adalah suatu hal yang betul-betul serius, betul-betul penting di dalam kehidupan pada waktu itu. Bagaimana Yakobus menuliskan surat kepada jemaat yang mula-mula, memberikan ingatan kepada mereka agar mereka harus sabar di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, saudara. Bagaimana mereka harus betul-betul sabar, ya, karena pada waktu itu sebagai anak Tuhan tidaklah mudah, ya. Mereka dikucilkan, mereka dipersulit, ya, baik di dalam berdagang ataupun di dalam pekerjaan. Ada banyak kesulitan yang ditemui oleh jemaat mula-mula oleh karena nama Yesus. Saudara, saat ini juga firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita. Dan pada saat ini mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengalami hal yang sama. Ada kesulitan-kesulitan yang kita jumpai,
ya, yang memerlukan kita untuk mempraktekkan kesabaran, ya. Penderitaan, kesulitan itu kapan saja bisa terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Saudara, kita bisa melihat ada banyak kesulitan, penderitaan yang bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk. Setiap keluarga mempunyai kesulitan tersendiri, permasalahan tersendiri. Ada yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Ada yang mengalami kesulitan karena ada anggota keluarga yang sakit, yang cukup serius, yang membutuhkan dana yang begitu banyak, ya. Kemudian ada keluarga yang mengalami ketidakharmonisan, ya. Ada keluarga yang salah satu anggota keluarganya mengalami kecanduan narkoba, dan ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Saudara, ada pengalaman dari sebuah keluarga yang keluarga ini begitu mengasihi anak-anaknya, ya. Namun apa yang mau dikata, karena pengaruh pergaulan, kedua anak laki-laki mereka terjerat di dalam narkoba, ya. Saudara, satu yang lebih parah dari ini adalah yang lebih kecil, saudara. Saudara, dia begitu bermasalah di dalam hal ini sehingga kecanduan demi kecanduan, ya, terus membuat kehidupan keluarga ini menjadi sangat-sangat luar biasa sulitnya. Papa yang mengasihi banyak berbuat bagaimana menjual harta yang ada untuk anaknya boleh mengalami rehab. Saudara, pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan dan kesabaran, ya, akhirnya anaknya boleh mengalami pemulihan dan boleh terbebas dari narkoba. Dan lebih lagi daripada itu, salah satu anak mereka boleh mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan kemudian melayani Tuhan dengan menaruh perhatian dan kasih kepada mereka-mereka yang terjerat narkoba. Dan kemurahan Tuhanlah membuat keluarga ini bisa dipulihkan. Saudara, perlu kesabaran, ya, perlu pengorbanan untuk sampai anak-anak mereka yang terjerat narkoba ini kembali kepada kehidupan yang normal. Saudara, penderitaan demi penderitaan bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga, sekalipun itu adalah keluarga Kristen yang taat. Tidak ada yang bisa kebal terhadap kesulitan-kesulitan dan penderitaan. Namun firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa kesabaran itu, ya, bisa diperoleh bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena kesabaran itu adalah karya daripada Roh Kudus. Kesabaran itu adalah pemberian Allah, merupakan buah daripada pertobatan itu sendiri. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk menghasilkan buah pertobatan, ya, buah roh. Salah satu daripada buah roh itu adalah kesabaran. Saudara, kesabaran itu tidak bisa dibuat-buat. Kesabaran itu datang daripada karya Roh Tuhan sendiri, ya. Roh Tuhanlah yang bisa menolong kita untuk kita boleh sabar di dalam menghadapi penderitaan atau kesulitan hidup, ya. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Orang bisa sabar ketika penderitaan bertubi-tubi datang menggerogoti kehidupan keluarga. Itu bukan sesuatu yang mudah. Orang tidak mungkin bisa sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan jika bukan karena karya daripada Roh Tuhan. Saudara, kesabaran di firman Tuhan yang kita baca diumpamakan seperti seorang petani yang menantikan buah yang berharga dari tanah yang diolah.
petani itu luar biasa sabarnya, saudara. Karena dari tanah yang masih berumput, ya, mereka perlu mengolah tanah itu, ya, menyiangi tanah itu, ya, menggemburkan tanah itu, nah kemudian mengairi, dan kemudian menanam, ya. Setelah menanam dan terus harus diairi dengan jumlah air yang tepat, yang tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak akarnya bisa busuk, kalau kurang air juga tanamannya tumbuh kerdil, tidak bisa menghasilkan buah. Sudah, ini tidak gampang. Petani juga harus memperhatikan apakah tanamannya itu ada hama atau tidak. Kalau jika ada hama, itu juga bisa membuat tanaman yang ditanam oleh petani itu tidak tumbuh dengan baik dan tidak bisa menghasilkan buah. Nah, saudara, bagaimana petani itu begitu sabar untuk menanti sampai hasil panen tiba. Ya, sudah, ini tidak berlangsung satu malam, tapi ini adalah proses. Saudara. Bagaimana petani itu menanti untuk mendatangkan hasil, tapi tidak dengan berpangku tangan, tidak dengan pasif, tapi mereka tetap aktif, harus melakukan sesuatu demi menghasilkan buah. Saudara, saya pernah punya satu kesempatan untuk mengunjungi desa, ya, sehingga saya bisa melihat bagaimana proses daripada petani menanam padi, saudara, dengan mudah, saudara, ya. Pada waktu saya lihat mereka harus berbecek-becekan, ya, kemudian mereka memberikan padi yang masih kecil gitu, ya, disemai gitu, ya, ditanamin begitu yang masih kecil. Kemudian bagaimana mereka begitu lelah, ya, dan dengan setia mereka terus menunggu bagaimana padi itu tumbuh besar, kemudian sampai menghasilkan buah. Sudah kata petani bahwa ada satu jenis padi M400 katanya, ya, itu adalah bibit yang unggul, dalam 90 hari bisa menghasilkan padi, ya. Nah, saudara, 90 hari loh baru bisa menghasilkan. Berapa banyak waktu, tenaga, ya, pengorbanan, ya, yang harus dilakukan oleh seorang petani sampai mereka bisa memetik hasilnya. Nggak gampang, saudaraku. Oleh karena itu saya mau ingatkan, hai anak-anak, jangan suka buang nasi, ya. Sayang, kasihan si Pak petani menanam, ya, nggak mudah mereka untuk dari menyemai bibit sampai kepada menuai, itu perlu proses yang hampir 90 hari. Nah, saudaraku, di sini petani itu betul-betul sabar dan dengan tetap aktif melakukan kegiatan-kegiatan sampai mereka bisa memanen hasil, ya. Mereka bersabar dan dengan tekun menjalani semua. Nah, hal inilah dikatakan kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti petani yang sabar, ya. Kita pun harus bersabar dan berteguh hati di dalam menjalani kehidupan kita, ya. Menjalani kehidupan kita. Sampai kapan kita sabar dan berteguh hati? Sampai kedatangan Tuhan, ya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Di dalam kehidupan kita ada kesulitan, penderitaan, ada pencobaan, ya. Namun Tuhan minta agar kita tetap sabar, ya, dan pada waktunya kita akan mendapatkan hasilnya. Kita punya pengharapan karena hidup kita di dunia ini ada di dalam batasan waktu. Berapa lama Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita, berapa panjang, ya, hidupnya kita, panjang dan pendeknya hidupnya kita, itu hanya tergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita kesempatan, ya, untuk kita boleh hidup berapa lama, ya. Berapa lama kita hidup itu sangat tergantung daripada anugerah Tuhan berikan kepada kita. Dan
kita diminta waktu ada kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersabar. Ya, walaupun ada kesulitan-kesulitan yang dijumpai ya di sana sini, tetapi Tuhan minta kita sabar. Saudara, di dalam pengalaman saya melayani, saya pernah berjumpa dengan orang yang tua ya, sudah tua, dan mereka merasa bahwa udah nggak perlulah hidup terlalu panjang lagi, terlalu lama lagi. Cepet-cepetlah aku dipanggil oleh Tuhan. Saudara, pada waktu mereka bilang, Ibu Lili, tolonglah doakan supaya saya boleh dipanggil oleh Tuhan. Waktu itu saya bilang, Oma, kalau Tuhan kasih hidup kepada kita, jangan kita minta mati. Urusan mati atau hidup bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Banyak orang minta umur panjang, tapi kenapa Oma kok mintanya dipanggil Tuhan melulu? Saya bilang, Oma cukup berserah kepada Tuhan saja. Iya, saya sudah ngerepotin anak-anak, kemudian cucu, rasanya hidup ini udah nggak bermanfaat. Saya bilang, masih ada manfaatnya, Oma bisa berdoa. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, nah terkadang manusia itu lucu ya, yang dikasih umur panjang ya kepengennya mati ya, yang ada orang yang kepinginnya mau umur panjang nggak bisa-bisa ya, umurnya masih muda sudah mati. Nah, itulah kedaulatan Tuhan. Jadi hidup kita berserah penuh saja kepada Tuhan. Mau Tuhan percayakan berapa lama di dalam dunia ini, ya kita ikutin saja ya. Yang penting Tuhan bilang kita bersabar, teguh hati, tunggu sampai Tuhan datang menjemput kita. Ada yang Tuhan jemput kita lewat kita meninggal ya, tapi ada juga Tuhan bisa menjemput kita lewat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi sama-sama kita akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi terserah Tuhan mau panggil kita dengan cara yang mana. Kita nggak bisa pilih, kita nggak bisa bilang, Tuhan aku mau tunggu Tuhan datang yang kedua kali. Nggak bisa juga. Kalau Tuhan bilang malam ini engkau harus pulang, kita akan pulang juga. Jadi saudaraku, jadi selama masa menunggu untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan kita tidak boleh pasif ya. Kita harus aktif menjalani kehidupan kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, kita jalani hidup kita sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Yang penting hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ini harus bermanfaat ya, harus menjadi orang yang berguna. Dikatakan kita harus aktif seperti petani yang aktif melakukan pekerjaannya sampai bisa manen ya. Kita pun harus aktif melakukan urusan kita di dalam hidup di dunia ini, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan sampai Tuhan memberikan kita perjumpaan dengan Dia. Saudaraku, inilah satu kehidupan bahwa kita harus aktif menjalani hidup kita, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, hidup yang boleh menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Itulah yang Tuhan mau. Nah, saudara, pada masa-masa kita menjalani hidup ini ya, untuk menunggu sampai masa Tuhan memanggil kita, ada banyak hal yang kita temui ya, ada kesukaran-kesukaran, dan nasihat firman Tuhan kepada kita adalah sabar ya. Waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mempersalahkan satu dengan yang lain, apalagi kita menghakimi ya. Jangan ya, waktu kita hidup mempermuliakan nama Tuhan, hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus hidup dengan tanggung jawab. Jangan saling menyalahkan ya. Terkadang hidup ada di dalam naik dan turun, ada kesukaran-kesukaran ya di dalam kehidupan rumah tangga. Jangan saling menyalahkan, apalagi menghakimi satu dengan yang lain. Semakin kita
bersungut-sungut, mempersalahkan satu dengan yang lain, semakin kehidupan kita akan terpuruk. Justru di sini Tuhan ajarkan kepada kita untuk mempraktekkan kesabaran, ya. Kesabaran dalam menjalani hidup pada masa yang sulit. Kita ikhlas untuk menjalani kesukaran hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam perjalanan ini. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita tanpa izin daripada Tuhan. Ya, saudara, saya di dalam perjalanan kehidupan saya dan kehidupan keluarga dan pelayanan, kami juga pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, pada waktu kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, di saat itulah kami belajar untuk duduk dekat dengan Tuhan, minta Tuhan tolong, sabar untuk menanti pertolongan Tuhan, sabar untuk menanti bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Saudara, kalau sampai saat ini saya masih bisa melayani Tuhan, itu adalah karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, saya tidak mungkin akan bisa sampai saat ini. Saya tidak mungkin masih bisa melayani sampai saat ini. Tapi saudara, kalau saya masih bisa melayani sampai saat ini, karena ada apa? Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan firman Tuhan yang mengatakan, sabarlah dalam menghadapi penderitaan, sabarlah dalam menghadapi kesulitan. Itu saya alami. Dan pada waktu saya sabar mengalami penderitaan oleh karena namanya, bukan oleh karena kesalahan pribadi saya. Dan Tuhan melipatkan semuanya, ya. Apa yang saya tak pikirkan, ya, Tuhan bukakan banyak hal kepada saya, ya. Kalau sampai saat ini ada banyak pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, itu semua adalah karena kemurahan daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, sabarlah dalam penderitaan. Turutilah teladan daripada tokoh Alkitab. Ya, bagaimana tokoh Alkitab yang memberitahukan kepada kita teladan kesabaran, yaitu seorang pribadi yang namanya Ayub. Sudah pasti sudah sering mendengar akan cerita tentang Ayub. Saya tidak mengulasnya pada malam hari ini, tetapi saya mau mengatakan teladan daripada Ayub tentang kesabaran di dalam menjalani hidup ini adalah sungguh sangat luar biasa. Saya pikir tidak ada seorang pun dari kita yang pernah mengalami kesulitan seperti Ayub. Ayub dalam seketika 10 anaknya meninggal. Kemudian harta-hartanya semua dalam seketika hilang lenyap. Kemudian dia pun mendapatkan sakit yang begitu rupa, yang gatalnya, ya, yang tidak nyamannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu bukan sesuatu yang mudah. Ditambah lagi istrinya pun mengatakan hal yang tidak nyaman, meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan kemudian mati. Tapi saudara, Ayub begitu sabar. Di dalam menghadapi kesulitan hidup yang bertubi-tubi, Ayub tetap mengandalkan Tuhan. Ayub tetap berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, pada akhirnya apa? Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada Ayub. Ayub dipulihkan dari kesehatan, kemudian Ayub dipulihkan dari hartanya, dan terlebih lagi Ayub dipulihkan dari apa? Dia punya keturunan lagi. Luar biasa, bukan? Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa mari kita semua saudara-saudaraku yang ikut di dalam altar keluarga, di keluarga masing-masing, pada waktu saudara mengalami kesulitan atau penderitaan di dalam kehidupan ini, sabar, ya. Tuhan ada serta dengan kita. Jangan takut, jangan bimbang, percaya, ya. Percaya dengan sungguh-sungguh, beriman dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allah kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia akan beserta kita dengan senantiasa, dan Tuhan pasti akan menolong. Saya ingin menutup renungan kita hari ini dengan lagu yang saya ingat hanya
sabar. Dalam sukar susahmu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Tuhan selalu besertamu. Ya, saudara, sabar. Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, bahwa ketika kami hidup, ada banyak pergumulan-pergumulan yang akan kami hadapi. Tapi firman Tuhan menguatkan kami. Tuhan minta kami untuk sabar, untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tolonglah kami, agar kami tetap boleh sabar dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memberikan kami pertolongan, buah roh yang adalah kesabaran menjadi milik kami. Kami tahu memang tidak mudah untuk menjalani hidup dengan penuh kesabaran, tetapi kami percaya bersabar dengan teguh hati bersama dengan Tuhan kami bisa. Tuhan, tolonglah kami agar dalam menjalani hidup ini kami tidak menjadi pribadi yang pasif, tetapi kami terus aktif menjalani kehidupan sesuai dengan yang Tuhan mau, hidup yang berkenan kepada Tuhan yang sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan yang Engkau berikan. Biarlah Engkau tolong keluarga kami. Ketika keluarga kami mempunyai kesulitan, Engkau menghampiri kami. Apapun pergumulan di dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan terus boleh memberkati dan menyertai, menolong kami, dan berikan kami kesabaran, ketekunan untuk menjalani hidup sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara boleh meneruskan dengan sharing sesama anggota keluarga. Kemudian saudara boleh lanjutkan dengan berdoa syafaat buat keluarga saudara dan juga buat bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu di altar keluarga pada minggu yang akan datang.